Ini dua jalan, jalan yang hak, jalan yang batil. Jalan hak, jalan berdasarkan pendengaran. Apa maksudnya pendengaran ini? Wahfid janahaka. Kita disuruh jalan itu tundukkan, rendahkan. Jangan jalan begini. Yang jalan begini yang biasa ada bintang-bintang. Tapi yang melihat asalnya saya dari air mani, dari tanah, dan saya akan kembali ke tanah, maka dia lihat tanah. Wahfid janahaka, rendahkan punggungmu. Kullil mu'minina yaghuddu, mata pun ditundukkan. Mata ditundukkan, punggung ditundukkan. Yang dibuka apa? Pendengaran. Fastami lima yuha, dengarkan dengan tawajuh apa kata Allah. Alladzina yastami'una al-qawla, yang dengar firman-firman Allah dengan tawajuh. Fayattabi'una ahsanah, tawajuh supaya mengamati apa perintah supaya dikerjakan, apa larangan supaya ditinggal. Mana jalan ke surga supaya dijalani, mana jalan ke neraka berhenti. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang akan diberikan hidayah. Hidayah tidak datang begitu saja. Kau duduk di kantor terus tidak akan dapat hidayah. Kau duduk di toko terus tidak akan dapat hidayah. Kau di kebun terus tidak akan dapat hidayah. Kau cari emas terus di gunung, kau tidak akan dapat hidayah. Kau cari ikan terus di laut, kau tidak dapat hidayah. Kau cari proyek terus di kantor-kantor, kau tidak akan dapat hidayah. Hidayah tidak didapati dengan duduk-duduk di tempatmu. Hidayah didapati kalau kamu langkahkan kaki kamu di tempatnya para nabi-nabi dan rasul bekerja. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Kata Maulana Yusuf rahimahullah, siratal mustaqim menyelesaikan masalah dengan amal dan doa, menyempurnakan hajat kita dengan amal dan doa. Inilah siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidayah masuk, kita akan berada di jalan siratal mustaqim. Hidayah masuk nur ke dalam ruh, maka ruh kita ada basirah. Ruh yang mengandung basirah ini akan memperlihatkan kepada kita bahwa dunia tidak ada apa-apanya. Seperti kita melihat sapi yang mati tidak bisa melahirkan, sapi yang mati tidak bisa memberikan susu. Demikianlah dengan adanya nur hidayah masuk ke dalam ruh, kita pun melihat sapi yang hidup pun tidak bisa mendatangkan susu. Susu datang dari khazanah Allah, bukan dari sapi. Gimana kalau sapi mati kita peras susunya, yang keluar apa? Sapi mati kita peras susunya, yang keluar apa? Hah? Darah. Mana bisa darah? Yang keluar kupu keringat. Putingnya nggak akan keluar susu, nggak akan keluar darah. Kupu keringat keluar terus, habis keringatmu, susu tidak akan keluar. Kenapa? Karena kamu mengeluarkan susu dari sapi yang sudah mati. Demikianlah sapi yang hidup pun tidak bisa dikeluarkan susunya. Susu bukan dari sapi, susu datang dari khazanah Allah. Kalau susu tidak datang dari sapi, susu bukan datang dari sapi, susu datang dari khazanah Allah, susu datang dari kudratnya Allah. Demikianlah duit bukan datang dari kantormu, duit bukan datang dari tokomu, duit bukan datang dari gunung emasmu, duit bukan datang dari kebunmu, duit datang dari khazanah Allah, duit datang dari kudratnya Allah. Pekerjaan tidak bisa mendatangkan duit. Pekerjaan kutsfinehi, tidak ada apa-apanya. Rezeki bukan datang dari pekerjaan. Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah jamin. Siapapun yang melangkah, siapapun yang melata, siapapun yang merayap di dunia ini, saya jamin rezekinya. Rezeki dari Allah, bukan dari pekerjaan. Pekerjaan ini ujian.
kantor ujian, toko ujian, pasar ujian, proyek ujian, gunung emas ujian. Makin datang kiamat, makin dekat dengan kiamat, banyak gunung jadi emas. Kita dilarang cari emas dekat-dekat kiamat. Tanya sama ulama, betul nggak itu Maulana bilang itu kalau dekat kiamat banyak bermunculan emas dan kita dilarang cari emas? Tanya, coba tanya. Maulana ngarang-ngarang kah, mop kah atau hoak? Ada Ustaz, tanya. Ya, tadi Maulana bayan betul kah tidak itu? Itu sungai Efrat itu jadi emas nanti, sungai Efrat. Pekerjaan tidak bisa mendatangkan duit. Duit bukan datang dari pekerjaan. Duit datang dari Allah, duit datang dari khazanah Allah. Allah singgung kita, wa fis samai rizqukum. Allah bilang, karena kita kan cari rezeki di bumi itu, tidak mungkin cari di langit. Allah bilang, kau cari di bumi, nah rezeki di langit. Kau cari rezeki di mana? Di bumi. Allah bilang rezeki ada di langit. Ayo coba. Kalau kita tidak tahu rezeki ada di mana, bagaimana wajib kita cari sesuatu yang kita tidak tahu di mana? Ya tidak wajib cari rezeki. Boleh nggak malam? Iya boleh. Bukan wajib. Tapi wajib cari yakin yang betul. Wajib yakin rezeki dari Allah. Kalau kamu yakin dengan pekerjaan datang dari rezeki, haram. Kalau kamu sudah pernah keluar 3 hari, nggak keluar 3 hari gara-gara cari duit, berarti yakinnya kemana? Pekerjaan atau kepada Allah yang kasih rezeki? Jawab sendiri. Karena mulut ini tempatnya nifak. Mulut bisa bicara apa yang ada di hati, mulut bisa bicara apa yang tidak ada dalam hati. Kalau iman itu letaknya di hati bukan di mulut. Maulana Yusuf kasih permisalan begini. Kita sedang tidur sama istri kita di siang hari. Capek-capek, panas-panas kita tidur. Ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum. Ayo kita mengelus. Aduh, siang bolong bertamu lagi. Ketuk lagi. Assalamualaikum. Aduh, tidak tahu diri kah? Lagi istirahat ini. Istri bangun dengar, mas, lihat dulu siapa depan pintu itu. Siapa tahu ada kebutuhan dia. Malas-malas bukakan selimut, buka pintu. Ada apa Pak? Aduh Pak, minta maaf Pak ya, saya mengganggu. Tidak ada apa. Tadi di kasur bilang tak tahu diri, sekarang bilang tidak apa-apa. Jadi mulut jadi begitu, kadang bicara apa yang ada di hati, kadang mulut juga bicara apa yang tidak ada di hati. Ada betulkah betul? Di situ Maulana mengatakan, kalau mulut bilang Allah yang kuasa, tapi hati bilang, iya Allah kuasa, tapi kalau saya tidak kerja, saya dapat apa? Saya dapat duit dari mana? Itu namanya nifak. Apa namanya? Nifak. Mulut bilang Allah kuasa, Allah yang kasih sembuh. Hati bilang betul, tapi kalau saya tidak berobat, macam mana sembuh? Itu namanya apa? Nifak. Apa namanya? Nifak. Mulut bilang Allah kuasa, hati bilang Allah kuasa. Terus orang bilang, depan rumah bapak ini tanah luas, bagaimana kalau kita buat pabrik galon di situ? Maka kita bilang, emangnya galon ada apa? Rezeki bukan dari galon, rezeki dari Allah. Itu namanya yakin. Di mulut bilang Allah, di hati bilang Allah. Tawaran-tawaran makhluk pun ditolak. Kenapa kalku tidak aktif? Karena terima tawaran-tawaran makhluk terus. Takaza agama nggak dilihat, takaza agama nggak diterima, takaza nafsu yang diikuti. Nggak istiqomah dalam amal. Olehnya itu tidak, untuk cari amal perlu iman, untuk istiqomah dalam amal perlu iman, untuk ikhlas dalam amal perlu iman. Betapa pentingnya iman. Kita begitu meremehkan belajar iman.
Belajar doa masnunah mau, belajar iman gak mau. Orang beriman, orang muslim, orang mukmin berjalan di atas jalannya nabi-nabi. Hari ini hamara rasta maklum nihihe. Maulana Yusuf mengatakan hari ini kita tidak kenal jalan hidup. Ikut sana, ikut sini. Pedagang hidupnya di OYH, semua mau jadi pedagang. Bapaknya pegawai, pengen semua anaknya jadi pegawai. Karena kalau jadi pegawai enak, dapat mobil, dapat beras, hidup sejahtera. Monyong. Tidak begitu. Bukan dari kantor semua itu kamu dapat. Kamu dapat dari Allah, bukan dari kantor. Orang tinggal di pesisir maunya semuanya jadi nelayan. Enggak ada yang mau jadi dai. Enggak ada yang mau jadi khalifah Allah. Enggak ada yang mau jadi umatnya Rasulullah. Itu hadirin, dua jalan hidupnya berjalan sampai hari kiamat. Dulu kaum Nabi Nuh berada di jalan yang sesat, Nabi Nuh di jalan yang hak. Nabi Soleh berada di jalan yang hak. Kaum Samud berada di jalan yang batil. Dihina, dicaci Nabi Soleh, Nabi Nuh dihina, dicaci. Nabi Syuaib di jalan yang hak. Kaum Madian di jalan yang batil. Nabi Lut di jalan yang hak. Kaumnya Nabi Lut di jalan yang batil. Semua kelompok ini diberikan oleh Allah asbab, tapi nabi-nabi tidak dikasih oleh asbab, materi dan kebendaan. Hanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf. Itu untuk menjelaskan kepada kita, kalaupun pegang asbab, carane piye. Nabi Yusuf tidak bilang dalam kerajaan bisa segala-galanya. Tidak, Nabi Yusuf mengatakan, kamu punya masalah ekonomi. Masa depan ekonomi kamu akan rusak. Kerajaan kamu akan datang musibah kebuluran, paceklik. Kamu salah dalam menjalankan negara. Kamu salah dalam menjalankan kerajaan. Kamu salah dalam menjalankan keuangan. Kenapa? Karena kamu ikuti nafsu kamu. Kasih saya akan jelaskan kepada kamu bagaimana cara menjalankan kerajaan yang Allah kehendaki. Bagaimana cara menjalankan keuangan yang Allah kehendaki. Maka kamu akan selamat dari kebuluran. Rakyat kamu akan selamat daripada paceklik. Agama didatangkan untuk ini, untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan, untuk menyelesaikan masalah. Tapi kita tak mau ambil agama. Ambil dagangan, yang satu ambil pertanian, yang satu ambil peternakan. Ambil kerja agama nggak mau. Jangan orang luar, orang tabligh nggak mau ambil kerja agama. Nggak sungguh-sungguh buat kerja agama. Masih main-main dengan kerja dakwah. Kalau tabrakan antara kerja tablignya dengan kerja dagangannya, pasti didahulukan dagangannya, diakhirkan tablighnya. Kalau tabrakan waktu nisab 40 harinya dengan waktu barang masuk di pelabuhan, pasti didahulukan ambil barang di pelabuhan, 40 harinya besok baru dia keluar. Bagaimana yakin akan terbentuk? Itu hadirin, kerja ini semakin dekat dengan kiamat, semakin banyak fitnah, semakin tinggi ganjarannya. Nabi SAW memberikan kabar gembira, 50 kali lipat ganjaran yang diberikan kepada sahabat, lebih daripada sahabat. Sahabat tetap mulia, tapi ganjarannya melebihi ganjaran yang diberi sahabat. Sekali buat kita dapat 50 kali, tapi tetap tidak bisa menyamai sahabat. Karena semua pahala yang kita kerjakan ngalir kepada sahabat. Tapi ini untuk mentaskil kita, ini untuk mentargib kita, ini untuk memotivasi kita untuk buat kerja sungguh-sungguh. Ini kerja yang selain nabi-nabi buat, dasarnya adalah harta dan jabatan, harta dan kerajaan. Untuk itu di zaman Fir'aun ini jadi satu. Fir'aun kerajaan, Hamam jabatan.
Firaun yang megang kerajaan, Haman pejabat. Ini jadi satu nih, duit dan kerajaan ini jadi satu. Duit yang di depan matanya, kerajaan pun di depan matanya duit. Sehingga Nabi memperingati Ta'isa Abdud Dinar, celaka hamba emas. Ini berjalan terus sampai hari kiamat. Dulu kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, Qarun. Nanti di akhirnya Yajud dan Majud. Itu pun hancur dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kalau yang dulu yang jalankan kehidupan dengan dasar penglihatan mata, yaitu berdasarkan materi dan kebendaan, sibuk ngurus materi dan kebendaan, dan materi dan benda tidak akan didapat kecuali ada duit. Waktu itu kerja yang penting, kerja cari duit. Kalau kita kerja dapat duit, kalau nggak kerja nggak dapat duit. Kalau kita punya duit kita bisa beli kapling. Kalau kita punya duit kita bisa bangun rumah. Kalau kita punya duit kita bisa beli kendaraan. Kalau kita punya duit kita bisa beli barang-barang apapun yang kita inginkan di pasar, masukkan ke rumah. Kalau rumah kita sudah penuh dengan materi, suami yang sukses, babe yang hebat, istri pun kita bilang, istri tetangga bilang, mas, kok jadi ke suami yang seperti di sebelah itu? Itu semuanya diukurkan dengan materi. Pada Allah tidak pernah memandang dunia ini dengan pandangan kasih sayang. Dan di sisi Allah dunia ini tidak senilai dengan sayap nyamuk. Begitu hinanya dunia ini, lebih hina dari bangkai kambing. Nah, kalau kita menjadikan materi dunia ini sebagai asbab kebahagiaan, kita tempelkan kepada diri kita, betapa hinanya kita di sisi Allah Subhanahu. Ada bupati keluar dari mobil, semua orang di kabupaten itu menyambut istiqbal. Tiba-tiba semua mencium bau busuk. Waktu dibuka pintu mobil, bupati keluar bukan dengan bunga, bupati keluar dipenuhi dengan kotoran-kotoran tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kuku. Kira-kira bupati dilempar bunga kah, dilempar batu? Ada hadirin, bupati yang seperti itu dilempar bunga kah, dikalungi bunga kah, atau dilempar batu? Kenapa begitu hina bupati? Karena dia telah menghubungkan dirinya dengan benda-benda yang hina. Demikianlah dunia ini hina. Kalau kita sibuk dengan dunia, kita hina di hadapan Allah. Hina. Keluarkan diri kita dari kehinaan itu. Siapa yang bisa keluarkan? Hanya Allah. Minta sama Allah hidayah khusus, rahmat yang khusus. Biar kau anak Nabi, kalau kau tidak minta kau tidak dapat. Biar kau anak kiai, kalau kau tidak minta kau tidak akan dapat. Hidayah hanya mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Maulana Yusuf bilang, ya Allah, masukkan nama saya di partainya nabi-nabi. Partainya nabi-nabi itu kalau enggak siddiqin, suhada atau orang soleh. Suhada kalau tidak ada jihad, kita harus niat mati, kita mati syahid. Walaupun matinya tidak syahid, tapi harus niat mati syahid. Jangan mati cari emas di gunung. Jangan mati di pasar lagi jual beli. Jangan mati lagi bawa air galon. Mati waktu jaulah, mati waktu taklim, mati waktu sujud, mati waktu nusrah jamaah, mati waktu jalan kaki, mati waktu kita keluar 4 bulan tiap tahun, mati waktu kita hadiri istimewa dakwah. Lawadittu an uqtal fi sabilillah, thumma uhiya, thumma uqtal, thumma uqtal. Aku ingin matiku di jalan Allah. Kalau hidup lagi dikasih hidup, kawin lagi? Oh enggak. Kalau dikasih hidup, bangun ruko baru? Oh enggak. Kalau dikasih hidup, buat CV baru? Oh enggak. Kalau dikasih hidup, daftar untuk dapat S2 karena gaji baru sedikit, anak tambah 1, terada. Kalau saya dikasih hidup, saya ingin lagi keluar di jalan Allah sampai mati. Bukan kuat 4 bulan, pulang-pulang jadi kerbau, masuk di kubangan, ditarik-tarik lagi ke markas. Atau kita jadikan tabib ini seperti mainan anak-anak. Dorong lagi dong.
Ali Subhan lagi dong, krek krek krek. Maulana dorong lagi dong. Jadi kan tadi seperti mainan. Sampai kapan seperti itu terus? Tunggu gempa datang. Nauzubillah min gempa. Tunggu tsunami datang. Nauzubillah min tsunami. Kenapa alam sejahtera, alam sehat kita tidak gunakan untuk agama? Tunggu datang alam susah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Orang Pusto bilang niche dukan, upper makan, biwi patan, baca hafiz Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya terjemah ya. Di bawah ada ruko, namanya niche dukan. Di bawah ada kedai, ruko. Upper makan, di atas tempat tidur, tempat tinggal, makan. Biwi orang Patan, orang cantik-cantik. Orang Patan cantik-cantik. Biwi istri dapat yang cantik. Anak hafiz Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikum mau dustakan yang mana lagi? Sudah demikian banyak nikmat Allah kasih, kok tidak mau dakwah? Jadi yakin ini tidak akan didapat kalau kau cari duit terus, mas. Perhatikan tuh baik-baik. Kau cari duit terus tambah rusak yakinmu. Kau dagang terus rusak yakinmu. Kau di kantor terus rusak yakinmu. Ini Maulana Yusuf yang bilang, Pak. Tidak percaya jumpa saya kasih bayarnya tahun 67. Kerja dunia ini merusak keyakinan. Jadi nggak boleh, bukan tidak boleh kerja, nggak boleh yakin. Perhatikan ini. Tapi masalahnya kalau banyak kau kerja di situ timbul keyakinanmu di situ. Makanya mau tidak mau, mas, harus ditinggal dulu itu pekerjaan. Ada nggak contohnya? Sahabat contohnya. Waktu Tabuk panen korma ditinggal. Sahabat keluar nggak punya senjata, nggak punya kendaraan, tetap berangkat. Musim panas berangkat. Pengantin baru nggak jadi, calon pengantin nggak jadi, ditinggal pengantin. Sedang di kasur sama-sama, belum babak berikutnya, tinggalkan lagi, berangkat lagi keluar. Dalilnya ada. Kamu ikut siapa? Bilang itu Nabi. Ini bukan Nabi, sahabat. Kamu bukan sahabat, kamu sahabat. Ada Abdullah bin Mubarak 6 bulan ngajar hadis, 6 bulan berjihad. Kamu ikut yang mana? Kalau kau tidak mau ikut Nabi, tidak mau ikut sahabat, tidak mengikuti orang soleh, kau ikut setan sudah. Setan akan menggiring kamu dari jalan yang lurus kepada yang batil. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Sekarang kita merasa bebas, enggak nyembah patung. Kau tidak sembah patung, tapi kau sembah nafsumu. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita perbaiki sholat kita. La ilaha illallah. Ini langkah yang pertama. Yang gagal di langkah ini, dia gagal selanjutnya. Untuk dapat hakikat ini, kita mau tidak mau harus tinggalkan kerja cari duit, mulai kerja cari hidayah. Kalau hidayah saya dapat, maka hidayah yang masuk ke dalam ruh saya akan menjadi basirah. Dengan basirah itu akan memperlihatkan kepada saya dunia tidak ada apa-apa. Jabatan dan para pejabat nggak ada apa-apanya. Harta dan para hartawan kuch bhi nahi, nggak ada apa-apa. Perusahaan dan pengusaha-pengusaha besar dan kecil nggak ada apa-apanya. Kompor saya tidak ada hubungannya dengan pejabat. Kompor saya tidak ada hubungannya dengan hartawan. Makanan saya tidak ada hubungannya dengan sawah ladang. Semua masalah hidup, keperluan saya, kebutuhan hidup saya tidak ada hubungannya dengan semua benda-benda yang nampak di depan mata saya. Tidak ada. Semua ini adalah ujian untuk saya.
Tidak boleh sedikit pun saya berharap dengan semua benda-benda ini. Tidak boleh saya bergantung kepada benda-benda ini. Kalau saya bergantung kepada benda-benda ini, seperti saya bergantung di rumah sarangnya laba-laba. Kalau saya mengharap daripada benda-benda ini, seperti saya mengharap fata morgana di tengah teriknya panas matahari, di tengah padang pasir. Walladzina kafaru a'maluhum kasharabin biqi'ati yahsabu dham'anu ma'a. Orang kafir itu kerjanya itu seperti orang melihat fata morgana di tengah padang pasir. Hatta idza wajaduha, hatta idza ja'uha, tatkala sampai di fata morgana sana, lam yajid syai'a, dia tidak dapat apa-apa di sana. Yang kita kira dagangan memberikan untung, tidak benar. Kalau tidak mau paham sekarang, waktu kematian kau akan paham. Tapi ma'rifahmu waktu datang kematian persis seperti Fir'aun dapat ma'rifah. Tapi ma'rifah saat kematian tidak sah. Bahkan begitu marahnya Jibril, ambil pasir tutup mulutnya Fir'aun. Al-an waqad asaita, kenapa baru sekarang kau kenal Allah? Setelah tertutup pintu duniamu, terbuka pintu akhiratmu. Iman dengan yang gaib, bukan iman nampak yang gaib. Ini ujung-ujungnya cerah bayan ini 4 bulan ujung-ujungnya. Yang belum 4 bulan cepat 4 bulan. Setelah 4 bulan bukan cuti, tidak ada cuti dalam dakwah. Jadi pegawai boleh cuti, jadi presiden bisa cuti, jadi dai sampai mati. Bahkan kita buat dakwah, generasi kita teruskan. Yang sudah ke India Pakistan cuti, sudah 4 bulan cuti, sudah 4 bulan jalan kaki cuti, sampai ngajari. Dakwah sampai mati, sampai Allah terima kita jadi dai-nya. Kapan Allah terima kita? Nanti di akhirat baru Allah hilangkan. Jadi langkah yang pertama untuk belajar yakin, tinggalkan kesibukan cari duit. Mulai cari hidayah. Sebagaimana orang bekerja cari duit, kalau dapat duit bisa beli segala-galanya. Demikianlah kerja yang betul cari hidayah. Karena kalau dapat hidayah, kita dapat menyempurnakan amal. Tanpa hidayah, amal kita nggak sempurna. Amal nggak sempurna, banyak maksiat. Kalau banyak maksiat, banyak musibah. Baru di dunia, jangan tanya musibah akhirat. Jangan tertipu dari dunia ini, keluar dari tipuan dunia. Sekali lagi, kalau dulu kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, Qarun, Fir'aun dan Abu Lahab, Abu Jahal, walaupun dengan asbab yang mereka miliki, Allah hancurkan mereka sejak di dunia. Yajud, Majud hancur juga dengan keberadaan Nabi Isa dan Imam Mahdi dengan iman dan amal mereka. Zaman sekarang pun yang mau ikut-ikut kelompok yang kemarin di belakang dan yang akan datang, Dajjal dan Majud, binasa juga sekarang. Saya mau pergi angkat tangan. Yang selamat, wal asr innal insana lafi khusr. Zaman dulu, zaman yang akan datang, dan zaman kita sekarang ini. Zaman kita ini zaman apa? Zaman penuh dengan hipokrit. Lain di depan, lain di belakang. Lain dibicarakan, lain dikerjakan. Lain ditulis, lain praktek. Zaman sekarang banyak tipu daya. Orang mukmin, orang yang tidak menipu dan tidak akan mudah ditipu. Supaya kita tidak ditipu harus ada takwa. Takwa yang bisa membedakan mana tipuan dan mana bukan tipuan. Anak pemuda di akhir zaman berhadapan dengan Dajjal, Dajjal tidak bisa menipu dia. Walaupun Dajjal sudah memotong tubuhnya belah jadi 2, dan Dajjal sudah berjalan di atas kedua potongan tubuhnya. Dajjal hidupkan kembali orang itu dengan izin Allah. Dajjal bertanya, kau tidak beriman tadi toh? Sekarang kau lihat, beta yang hidupkan kau dan beta juga yang matikan kau. Sekarang kau yakin toh saya ini Tuhanmu?
orang anak muda itu bilang, saya tambah yakin kau Dajjal. Matanya udah melihat, Dajjal yang mematikan, Dajjal menghidupkan. Tapi selama hidupnya dia menafikan penglihatan matanya, dia benarkan apa janji Allah, apa kata Rasul. Ini kita dapat itu, kita keluar 3 hari. Zahirnya dagang kita rugi, keluar 40 hari. Zahirnya kebun kita nggak ada yang rawat. Belajar yakin. Kalau betul yakin ini kartun, nggak ada yang pending-pending, nggak ada. Dan terus meningkat pengorbanan untuk beradu dengan Dajjal yang begitu dahsyat tipu dayanya. Waktu itu la ilaha illallah, ini teori. Kalau kita sudah suarakan Allah yang kuasa dan Allah tidak ada yang kuasa, selain Allah, tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Obat tanpa Allah tidak bisa menyembuhkan, Allah kuasa sembuhkan walaupun tanpa obat. Maka Allah uji kita. Allah uji kita. Allah kasih kita masalah, Allah kasih kita hajat, Allah kasih kita kebutuhan. Kita lari kemana? Lari kepada Allah atau lari dari Allah kepada makhluk? Diuji. Kau kira surga itu kau putete punya kan? Apa hasibutum an tadkhulul jannah? Kau kira kau bisa masuk surga begitu saja kan? Karena kau anak kiai, karena kau ustaz. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Sebelum datang ujian seperti orang terdahulu. Tadi uji Pak, dagangan kita diuji, iman kita diuji lewat dagangan, iman kita diuji lewat istri, iman kita diuji lewat anak, iman kita diuji lewat kambing, lewat kelinci, lewat lele, lewat nasi kuning, nasi goreng. Apa yang belum lagi? Jadi supaya kita dapat hidayah, kita harus siap miskin, siap kurang dunia, siap hancur dunia kita, siap mati kompor kita. Aturan Allah begini, tapi jangan ragu, Allah bantu kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Kasih kabar gembira yang tetap dakwah. Walaupun kurang dunianya, walaupun berkurang hartanya, berkurang nyawanya, berkurang harga dirinya, tetap dakwah. Tapi takut miskin gak dakwah, takut mati kambing gak dakwah, takut miskin gak dakwah, takut toko gak buka gak dakwah. Berarti gak ada kabar gembira bagimu. Jadilah laki-laki. Allah tentukan dalam Al-Quran, laki-laki itu 2 sifatnya. Satu, laki-laki itu sahabat. Allah katakan sahabat itu laki-laki, di mana dia tidak pernah dilalaikan oleh dagangan. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Satu sifat laki-laki, kerja dunianya tidak bisa menghalangi dia untuk sholat berjamaah. Yang kedua, kerja dunianya tidak pernah mengganggu mereka dalam berdakwah. Itu laki-laki itu. Hari ini umat secara umum gara-gara kerja dunia nggak ke masjid. Dan karkun secara umum gara-gara kerja dunia nggak keluar 3 hari. Gara-gara kerja dunia 40 harinya nggak jalan. Ada betul kata Rara? Baca satu ini. Itu Maulana bilang gara-gara 3 hari jadi nisabnya 40 hari tidak keluar. Alhamdulillah saya belum pernah 40 hari. Yang belum 40 hari lebih parah lagi. Kenapa sampai sekarang belum 40 hari? Sampai kapan yakin kamu terus dengan dagangan kau dapat duit? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah teori, salat adalah praktek. Bas. Setiap ada masalah, lihat Allah. Apa kata Allah? Setiap ada hajat, lihat Allah. Apa kata Allah? Allah ingin kita berjalan dalam menyelesaikan masalah seperti nabi-nabi. Idza hazabal amru fazi'a ila salah, kata Allah. Kata Nabi, riwayat sahabat, Nabi itu setiap ada masalah dia lari kepada sholat.
Jadi sholat ini bukti kalau kita yakin kepada Allah. Nah, supaya sholat kita ini kuat, 3 perangkat kita usaha sebelum sholat. Cari yakin, cari ilmu, cari zikir. Orang bilang, Maulana bicara yang lain kah? Cuman iman sholat, iman sholat. Kalau sholat saja bagaimana datang rezeki? Makanya baca Quran. Nabi Nuh hancurkan kaumnya itu yang menentang itu hanya dengan sholat. Tantangan kepada Nabi Soleh hanya dengan sholat keluar onta. Nabi Musa diminta oleh Bani Israel, Fir'aun itu banyak tentaranya, banyak senjata. Minta sama Tuhan supaya kita dikasih tentara dan senjata yang banyak juga. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, berikanlah seperti kau berikan kepada Fir'aun itu. Ya kan? Apa jawaban Allah? Tidak betul itu. Sekarang yang penting, jadikan rumah-rumah itu tempat meningkatkan kualitas sholat. Dan betulkan keyakinan kamu sampai kepada tahapan tawakal kepada aku. Setelah Nabi Musa alaihissalam bina yakinnya Bani Israel dan amalan Bani Israel, maka datang perintah Allah, bawa Bani Israel keluar. Tengah malam dibawa Bani Israel keluar. Ketahuan Fir'aun dengan lengkap senjata dan tentaranya kejar dari belakang. Baru kalau Fir'aun bilang, genteng, kecuping, tai util, mau kemana kau lari? Wahadil anharu tajri min tahti, ini lautan di bawah kekuasaan kau. Sampai di depan lautan, Bani Israel bilang di depan lautan, di belakang Fir'aun punya tentara, innala mugrakun, kita tertangkap sudah ini. Mendengar kalimat mengisbatkan makhluk, kalau lautan bisa menangkap, Fir'aun tentaranya bisa menangkap, keluar dari mulut ahli tauhid, kalla, salah penglihatan mata kamu. Dari dulu saya sudah tegur, jangan kita jalani kehidupan menyelesaikan masalah berdasarkan apa yang dilihat oleh mata. Lautan makhluk tidak bisa menenggelamkan tanpa izin Allah. Fir'aun makhluk tidak bisa menangkap kita tanpa izin Allah. Allah yang kuasa. Sekarang kita tunggu apa kata Allah. Nah, perintah Allah ajib dalam kondisi-kondisi yang bertentangan dengan akal dan asbab dan pengalaman. Datang perintah Allah juga bertentangan dengan akal, asbab dan pengalaman. Idrib bi asaqal bahar, pukulkan ke arah lautan itu tongkatmu. Loh, kalau logika itu tongkat itu disuruh mukul lautan itu manfaatnya opo? Iya dah? Bagusnya kan dipukul ke kepalanya Fir'aun. Tapi kok perintah dipukul ke laut? Kalau ada buaya, ada hiu, mungkin masuk akal. Enggak ada hiu. Bertentangan dengan akal, bertentangan dengan pengalaman. Biasanya kalau Nabi Musa pukul tongkat, jadi air, mata air, atau jadi ular. Kalau jadi ular masuk ke laut, manfaatnya opo? Kalau jadi mata air masuk ke laut, manfaatnya opo? Jadi mentaati hukum itu jangan pakai akal-akalan, jangan pakai pengalaman, hancur kita. Melihat hukum Allah itu cuma satu, samina wa atona, selesai. Man khair, dalam ketaatan ada kebaikan, dalam kengeyel-ngeyelan ada kecelakaan. Bahkan Maulana Yusuf rahmatullahi bilang, sebetulnya hakikatnya bukan disuruh pukul ke laut. Itu tongkat Nabi Musa itu disuruh pukul. Kamu orang punya akal, punya otak yang suka mikir kalau diperintahkan oleh Allah. Aduh, sami'na wa tafakkarna, tunggu dulu. Kalau saya keluar nanti saya punya dagangan, siapa yang jaga Kalau saya keluar yang kasih makan lele di belakang rumah siapa Kalau saya keluar yang kasih makan kelinci di belakang siapa saya ada proyek ini. Kalau saya keluar nanti rezeki saya hilang. Ini otak yang suka berpikir gitu, layak dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa itu. Ternyata tatkala dipukul 12 jalan ke Bani Israel punya 12 kabilah. Fir'aun lihat sudah mulai habis, mereka ikut dari belakang. Tatkala orang terakhir dari Bani Israel keluar dan orang terakhir dari Fir'aun masuk di laut,
maka lautkan kembali bersatu. Masa kita bilang dunia ini orang kafir, orang munafik masih bisa hidup, menghirup udara, masih mangan enak, masih bisa kawin, karena ada orang beriman di dunia ini. Kalau udah nggak ada, nggak bisa mereka makan, minum tidak bisa. Begitu tingginya nilai iman tanpa sholat. Bagaimana kalau sholat? Jadi kebaikan dunia ini karena amal, bukan karena duit kita banyak, bukan karena pangkat kita tinggi, bukan karena jabatan kita tinggi, bukan karena kafe kita banyak, bukan karena istri kita cantik. Allah. Waktu itu kita mau lihat kedudukan kita di sisi Allah. Kalau kita ingin tahu berapa banyak kebesaran Allah di dalam hati kita, lihat sholat kita. Waktu ada masalah kita tawajuh kepada sholat atau kita jauh dari sholat. Tawajuh kepada sholat artinya kalau kita lengkapi sholat kita dengan 3 amalan: dakwah iman, ta'lim fadail, mudzakarah masail, dan zikir. Iman bentuk halaka-halaka iman. Rukun iman kita tafsirkan mendetail. Duduk sama teman bicara rukun iman. Amantu billah, Allah yang kuasa, dan Allah tidak kuasa. Wa malaikatihi, dan Allah menjalankan nizam yang gaib yang tidak nampak depan mata kita. Yang kita lihat insinyur ke kebun, kasih arahan, kasih pupuk, kebun kita jadi subur. Padahal di belakang insinyur ada malaikat yang mengelola di tanah. Kita tidak lihat malaikat, yang kita lihat insinyur. Kita lihat irigasi, kita tidak lihat malaikat. Kita lihat disebarkan pupuk, kita tidak lihat malaikat bekerja di dalam tanah. Wa kutubi, buku yang update, buku yang benar hanya Quran. Selain Quran banyak tipunya. Kalian itu baca tiap hari Quran, renungkan isi kandungannya, pelajari halal dan haramnya. 1 juz 1 hari dia, 1 bulan 1 kali khatam di Quran ini. Jadikan anak kita hafiz Quran. Bantu penyebaran Al-Quran sampai ke ujung-ujung dunia, supaya Quran akan menjadi pelindung kita, tidak menjadi hujah ke atas kita. Warusuli, yakin idola kita, pemimpin kita, fashion kita dalam menata rambut, mengatur wajah kita, pakaian kita, pernikahan kita, rumah tangga kita, mengatur bisnis kita, semuanya lihat nabi-nabi, jangan lihat yang lain. Wal yaumil akhir, hari kiamat, barzah, mahsyar, nasar, jannat, surga, neraka, itu menjadi obrolan kita hari-hari. Akui kita anak-anak akhirat, bukan anak dunia. Senang bicara akhirat, enggak senang bicara dunia. Suka ngobrol bicara wanita akhirat, enggak suka bicara wanita dunia. Bersedia? Bicara 7 perkara yang gaib: mabda, ma'ad, barzah, mahsyar, nasar, jannat, jahanam. Nafikan 4 perkara. Nafikan semua benda-benda yang nampak di bawah mata kita. Makanan tidak bisa mengenyangkan, air tidak bisa menghilangkan haus, pekerjaan tidak bisa mendatangkan duit, duit tidak bisa membeli barang, barang tidak bisa menenteramkan hidup kita. Pertama. Yang kedua, nafikan keyakinan umat-umat terdahulu. Korun yakin dengan harta, hancur. Yang yakin karena harta, hancur seperti korun. Hamam yakinnya dengan jabatan, yang yakin dengan jabatan tinggalkan amal, nasibnya seperti hamam, hancur. Komadian yakinnya dengan dagangan, yang Allah hancurkan. Yang yakin seperti komadian sibuk dengan bisnis melupakan amal, Allah hancurkan dagangannya dan dia sebelum mati. Yang ketiga, nafikan kepemilikan kita. Kita lahir telanjang, tinggalkan dunia telanjang. Kita nggak punya apa-apa, Allah telah beli dengan surga. Itu punya Allah sekarang. Pertamanya digunakan untuk dakwah, bukan untuk yang lain. Kedua, gunakan untuk kemaslahatan umat, bukan tuh anak istri kita. Anak istri kita sekedarnya, secukupnya. Mobil jangan bilang itu mobil saya, bilang itu amanat Allah untuk saya. Jangan bilang ini kapten saya, dan itu amanat dari Allah. Bersedia? Awas, hati-hati. Nabi Musa, Allah bilang kepada ibunya, saya akan kembalikan anakmu, lempar anakmu di laut, jangan takut, saya akan kembalikan jadi nabi. Kalau kita gunakan harta ini mengikuti maunya Allah dan kita tidak merasa memilikinya, kita jadi nabi-nabi. Astagfirullah. Kita jadi penerus kerja nabi. Fikir nabi Allah berikan sama kita, yakinnya nabi-nabi Allah berikan sama kita, sholatnya nabi Allah berikan sama kita, ilmunya nabi-nabi Allah kasih kita, kepahaman nabi-nabi Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita menyelesaikan masalah seperti nabi-nabi menyelesaikan masalah.
Maka kata Allah kepada ibunya Nabi Musa, saya akan kembalikan anakmu. Tapi waktu kau lihat anakmu, jangan bilang anakku, hancur kamu. Setelah ikut tablik, jangan pernah merasa punya apa-apa. Bersedia? Kemudian majelis ilmu, fadail sekali di masjid, sekali di rumah kita. Dulu dengan tawajuh, baca juga secara infirodi, supaya hati kita gairah ke surga, takut dengan neraka. Supaya hati kita cenderung kepada amal, senang buat amal, sedih kehilangan amal. Hilang 1 juta, hilang 1 miliar, tidak sedih seperti kita hilangnya 1 miswak. Maulana Jamshid rahmatullahi alaih dapat hidayah gara-gara 1 miswak. Sedih orang lewat, kenapa kau menangis nak? Dia bilang, ih miswak saya gemho gitu. Saya kehilangan miswak, menangis dia. Kata Maulana Jamshid, saya sudah Maulana tapi berhari-hari miswak hilang, saya tidak sedih. Hidayah. Kemudian beserta dengan ilmu fadail, kita harus dekat dengan ulama, cinta dengan ulama, cinta dengan majelis-majelisnya ulama, mendukung pengajaran ilmunya para ulama. Kita bermusyawarah dengan para ulama sehingga 24 jam kehidupan kita berdasarkan syariat. Beserta dengan ilmu yang kita pelajari, ilmu apa? Pertama ilmu tentang tauhid dan ilmu tentang sholat. Itu dulu kita belajar. Haji belum saatnya, puasa masih 2 bulan lagi. Dagang belum ada modal. Jangan cepat-cepat punya modal, pinjam sama Bu Susi di BRI. Jadi tanpa duit pun kita bisa amalkan agama, iman dan sholat. Itu yang dipelajari ilmunya dulu. Setelah itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita, kita pelajari ilmu sayur. Beserta dengan ilmu zikir kita pelajari. Zikir begitu banyak kita berzikir, Allah ki azmat kedayan ajaib, sehingga kita hadir betul-betul di hadapan kita keagungan sifat-sifat Allah. Hadirin yang menghalangi kita tawajuh kepada Allah, ini mata suka bilolo. Ada teman kita sudah almarhum, semoga ampunkan dosanya dan angkat derajatnya, ngomong di depan markas ini, aduh, dia bilang saya ini paling sulit kontrol mata saya lihat cewek-cewek. Sudah umur 60. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kapan kita menundukkan pandangan kalau bukan dari sekarang? Yang tidak bisa menjaga pandangan tidak bisa jaga iman, nggak bisa. Harus belajar. Kita kalau ada penyakit mata, datangi dokter kandungan, ya. Hah? Betul? Datangi dokter mata. Jadi kalau kita punya penyakit mata bilolo, kita datangi siapa? Sudahkah kita membeberkan penyakit itu kepada ulama-ulama? Bagaimana cara mengatasi beta mata bilolo ini? Kenapa mata kita suka bilolo? Karena takazah nafsu kita menyuruh kita melihat itu. Kita punya ikhtiar, kita punya potensi untuk memalingkan pandangan mata kita waktu ada garam yang haram di depan mata kita. Tapi kok diikuti penglihatan takazah nafsu itu diikuti? Itu menandakan betapa nafsu kita ini sudah menguasai ruhaniyah kita. Kenapa begitu? Karena dikasih makan terus, dikasih makan enak terus, dikasih tidur enak terus, nafsu bengkak. Padahal kalau kita mencicipi walaupun nikmat dan lezat, karena itu nafsu bilang, itu nikmat sekali, paling nikmat, kau rugi kalau kau tidak lihat. Ini faktor kenapa mata suka bilolo. Seharusnya kita sadar bahwa semua maksiat di belakangnya neraka, semua maksiat di belakangnya kemurkaan Allah. Kalau Allah murka, pukulan polisi pun kita tidak tahan. Bagaimana pukulan malaikat Zabaniyah? Api dunia 70 kali kurangi daripada api akhirat pun kita tidak tahan. Bagaimana api neraka yang panasnya 70 kali lipat? Yakin kita dengan akhirat, yakin kita dengan azab Allah, lemah. Ini menyebabkan kita bermaksiat di mana-mana. Kalau sudah kita memandang garam yang haram itu, maka garam itu sudah pergi, tapi dia punya gambar muncul
Jangankan waktu kita duduk bersendirian, waktu sholat pun muncul. Nah, bagaimana zikir kita berkesan? Bagaimana dengan zikir menghasilkan sifat ihsan? Gak bisa. Oleh itu waktu kita zikir, kita lihat satu titik. Jangan lari kemana-mana. Dilatih mata kita tunduk melihat satu titik. Dan saat kita berzikir, hadirkan Allahu naziri, Allahu sami'i, Allahu ma'i. Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah beserta dengan saya. Seorang anak kecil diajari, kamu zikir nak sebelum tidur, Allahu naziri, Allahu naziri, Allahu naziri. Setelah 1 minggu, tambah lagi, dari 3 jadi 7. Terus pamannya bilang, setelah kali ketiga, nak, orang yang merasa dilihat oleh Allah, mungkinkah dia berbuat maksiat? Kata anak itu, saya merasakan tarbiyah paman saya, sehingga kaifiat hati saya ada lain sedikit. Merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Malaysia memberikan permisalan begini. Kalau kita berangkat dari Kalibobo, pasti lewat Oyeh kan? Di tengah-tengah Oyeh itu ada Tugu. Kalau Bapak lihat Tugu itu, dengan pandangan Bilolo, dicermati, itu sampai di markas masih terbayang itu Tugu. Terus kalau ada yang bilang, tadi di depan Tugu, langsung muncul tuh gambar Tugu dari atas sampai bawah. Ari betul Pak betul? Sekarang Tuhan bilang Allahu Akbar, terbayang tidak keagungan Allah? Subhanallah, terbayang tidak kecantikan Allah? Enggak terbayang, karena hati kita masih gelap. Oleh itu sebelum sholat harus banyak berzikir. Itu yang zikir subhanallah alhamdulillah 100 kali, itu zikirnya anak-anak TK. Tapi harus diistiqomahkan dulu itu zikir pagi petang. Setelah itu cari zikir-zikir, tanya sama ulama lagi yang lain. Zikir pagi petang, zikir malam, zikir lihat bulan, zikir dekat maghrib, zikir petir, kedengaran petir, zikir hujan turun, zikir lihat orang cacat, zikir lihat buah, zikir pakai baju lepas baju. Begitu banyak kita berzikir sehingga disebut nama Allah, hanya Allah yang kita ingat, tidak ada lagi ingat yang lain. Ini kerja Pak. Jadi sholat kita akan khusyuk kalau kita barengi dengan usatas iman, ilmu dan zikir. Siapa yang niat melengkapi sholatnya dengan usatas iman, ilmu dan zikir, angkat tangan. Masya Allah, ya Allah terima niat kami ya Allah. Kalau iman kita kuat, ikhlas muncul. Kalau iman kita lemah, gak akan datang ikhlas. Orang yang membesarkan dunia dalam hatinya, sholatnya untuk dunia. Orang yang membesarkan jabatan, maka sholatnya untuk dapat jabatan, bukan dapat Allah. Orang yang membesarkan duit, puasanya, zikirnya, sholatnya, semua untuk dapat duit. Jadi gak bisa ikhlas orang yang imannya tidak betul. Mau kemana larimu? Jadi sholat kita harus lengkapi dengan iman, ilmu dan zikir. Bawa semuanya dalam sholat dan ikhlas. Kalau kita sholat dengan yakin kepada Allah, yakin dengan akhirat, ujung rambut sampai ujung kuku, gerakan dan ucapan kita ikut cara Nabi dengan menghadirkan fadail amalnya. Setelah itu kita yakin satu-satu zikir, satu-satu subhanallah, satu-satu takbir, satu gerakan ruku, sujud, qaidah lebih berharga dari dunia beserta isinya. Kalau kita yakin seperti itu, jangan gak akan muncul emas depan mata kita, jabatan gak akan pernah muncul depan mata kita. Salat ini lebih kuat daripada kekuatan nuklir. Dan kalau kita angkat tangan, ars Allah bergetar. Dan kalau kita minta, Allah katakan, apa yang kau minta hamba aku akan kasih. Kadang Allah kasih kita duit dengan kerja, kadang tanpa kerja. Kadang Allah kasih kita barang dengan duit, kadang tanpa duit. Kadang duit datang dari atap, kadang duit keluar dari tanah, kadang pegang tanah jadi emas. Allah tidak bergantung dengan asbab. Kadang Allah letakkan dalam hati orang kasih kita duit. Kadang Allah letakkan hati orang untuk kasih kita motor. Kadang Allah letakkan dalam hati orang kasih kita kapling tanpa punya duit, tanpa berhubungan dengan bank, tanpa tinggalkan jaulah, tanpa tinggalkan 3 hari, tanpa tinggalkan orang markas. Rezeki mulia.
Siapa yang pengen dapat rezeki seperti itu? Wah, angkat tangan pun loyo, susah mau ditinggal itu bangkai yang di belakang itu. Siapa yang ingin dapat rezeki seperti itu, angkat tangan? Wah, memang sudah. Tapi syaratnya 3 perkara lagi. Terakhir, harus penghasilan kita halal. Jangan pakai uang bank. Sudah terlanjur tobat, jangan diulang lagi. Dan yang jenis-jenisnya bank itu macam-macam, itu namanya beda-beda, tapi intinya sami mawon. Ya, bukan saja untuk pekerjaan, ya, untuk bangun rumah kita, untuk beli mobil atau kendaraan kita yang lain. Jangan dari uang yang haram. Tanya ulama, jangan tergesa-gesa. Harta haram 40 tahun, 40 hari, 40 malam, angus amalan kita. Dosa pakai uang berbunga seperti berzina dengan ibu sendiri minimal. Berperang dengan Allah. Jadi setelah selesai sholat kita atur pekerjaan kita. Jangan ada pekerjaan yang haram. Modalnya jangan haram, barangnya jangan ada yang haram, transaksinya jangan ada yang haram. Maka harus dekat sama ulama. Jangan berbisnis tidak dekat dengan ulama, nanti bangkrut baru cari ulama. Kalau sembunyi-sembunyi nanti kalau mau cerai nangis depan ulama. Jangan begitu. Pertama, penghasilan harus halal. Yang kedua, muasyarah kita. Yang kedua, penyaluran harta. Kalau sudah dapat harta yang halal, bukan untuk diri sendiri, bukan banyak mubazir untuk keluarga berlebihan, bukan untuk piknik ke Singapura kemana-mana untuk dunia. Harta yang halal itu pun Tuhan tunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala, penyalurannya harus benar, musyawarah sama benar. Itu tadi penyalurannya, pertama untuk dakwah, kedua untuk ta'lim, ketiga untuk zikir ibadah, keempat untuk khidmat. Untuk kita, keluarga kita, dunia kita sekedarnya, secukupnya, hidup sederhana, jangan lihat ke atas. Bersedia? Yang terakhir, insaf, ihsan, ithar. Dalam muasyarah kita, asaskan dengan insaf. Insaf artinya keadilan. Jangan buat partai di tengah-tengah umat. Ini suku saya, ini bangsa saya, ini profesi saya. Jangan dilihat profesi, jangan lihat keluarga, jangan lihat suku. Lihat yang hak siapa, yang batil siapa. Kalau suku kita batil, kita lawan suku kita itu. Kita bela yang hak. Yang zalim siapa, yang mazlum siapa. Kalau orang Islam yang zalim, si Utsman misalnya, dia zalim, kita lawan Utsman. Siapa namanya itu? Sayori misalnya, yang dizalimi, kita bantu yang dizalimi itu, walaupun dia orang kafir. Tegakkan yang hak. Ini namanya insaf, adil. Yang kedua, ihsan. Jadi insaf itu yang punya hak ditunaikan haknya. Kalau ihsan, orang nggak punya hak dikasih juga. Orang nggak punya hak dikasih juga. Itu namanya apa? Ihsan. Nggak layak dihormati, dihormati juga. Itu namanya apa? Ihsan. Yang terakhir, ithar. Ithar itu apa? Dia butuh, saya butuh. Saya butuh, dia butuh. Saya korbankan kebutuhan saya dahulukan kebutuhan orang lain. Itu namanya apa? Ithar. Kalau muamalah, muasyarah kita, akhlak kita seperti ini, Allah ridho dengan kita, Allah serahkan dunia ini untuk kita atur kembali. Dunia akan aman, sejahtera, pintu-pintu keberkahan langit dan dunia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu hadirin, kehidupan yang lalu banyak untuk cari duit, dapat untuk diri sendiri, rusak yakin kita, rusak amalan kita. Kita beristighfar dan bertobat. Istighfar tobat insyaallah. Kedepannya kita azam, jadikan Allah maksud hidup kita, jadikan akhirat maksud hidup kita, jadikan dakwah maksud hidup kita. Siapa yang niat jadikan dakwah maksud hidupnya? Ya Allah, terima niat kami ya Allah. Allahnya itu daftarkan segera, secepatnya 4 bulan India, Pakistan, Bangladesh, setiap tahun 40 hari, setiap bulan 3 hari. Yang sudah lama ditingkatkan, setiap 3 tahun ke negeri jauh. Tahun kemarin ke India, Pakistan, Bangladesh, tahun ini dalam negeri, tahun depan kita ke negeri jauh.
Alangkah baiknya kita tingkatkan sepertiga hidup. Silakan Tuan, bulan Maret ke Pakistan istimak Jurkudama, atau November istimak Rewin. Silakan daftar.